saudara-saudari yang terkasih, terima kasih ya. Yang pertama saya mewakili pastinya atas nama Nasaruddin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan saudara untuk mengerjakan referensi Anda bersama kami. Dan di sini saya akan sekali lagi saya memperkenalkan diri, nama saya Setia. Nama saya Setia, saya akan menjadi leader saudara dari keberangkatan kita, perjalanan kita selama 13 hari ke depan sampai kita kembalinya ke dari masa corona. Jadi sinagoga itu Bapak Ibu ya tutup. Kita akan ke gereja Kota Tua dan kita akan ke gereja Gantung. Kita akan sekitar 1 jam di area gereja ya. Lalu setelah itu kita akan naik bus langsung ke hotel Bapak Ibu ya, langsung ke hotel. Kota Tua itu adalah tempat yang dimana ada gereja yang tertua di Mesir. Makanya kita bilang Kota Tua, karena ada gereja-gereja tertua di kota Mesir, Kairo atau di negara Mesir. Dan ada gereja yang berhubungan dengan Alkitab, karena tadi kalau Bapak Ibu tanya saya, apakah yang Amir jelaskan ke kita bahwa Yesus ke Mesir, apakah ini hanya cerita atau ini sudah ada bukti? Ini bukan hanya cerita Bapak Ibu. Semua yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, semua yang saya jelaskan untuk Bapak Ibu, itu adalah sesuatu yang sudah ada tempatnya. Jadi ada bukti. Di Kalimantan, di tempat kita masing-masing, biasanya kita datang, kita baca di dalam Alkitab, tapi kita belum melihat dengan mata. Jadi kadang-kadang iman kita ragu-ragu ya, karena kita hanya baca di dalam Alkitab, kita belum melihat dengan mata. Ketika kita melihat dengan mata, iman kita kuat dan kita lebih mengerti, kita lebih tahu ya sesuatu yang ada di dalam Alkitab. Bapak Ibu di grup ini ada yang pernah ke sini? Yang pernah ke sini angkat tangan. Ada yang pernah ke Holy Land? Berapa orang? Hanya 1 orang? 1 orang. Ya. Jadi semua pertama kali? Ya. Semua pertama kali ya. Yang pernah ke sini angkat tangan? Yang pernah ke Holy Land? Ya, hanya 1 orang saja ya. 1 orang ya. 실제로 여기 안에다가 혹시 자기가 좋아하는 성인이 Bapak Ibu, untung kita datang ke sini, sudah ada tempat kita bisa duduk. Kadang-kadang kita datang ke sini, tempat ini semua penuh. Jadi tidak ada tempat duduk untuk kita karena ada banyak guru. Jadi kita datang pas tanggal 3, saya pikir ini sebelum Christmas. Jadi belum ada banyak guru juga. Jadi puji Tuhan kita datang bisa masuk, bisa duduk. Dan ini adalah gereja Koptik Ortodoks. Gereja Koptik Ortodoks Mesir. Mesir dikuasai oleh Fir'aun 3000 tahun. Lalu dikuasai Yunani 300 tahun. Yang terjadi, saya bicara sebelum Masihi. Yang setelah Masihi adalah Roma.
Yesus wafat di kayu salib tahun 30. Saat Yesus wafat di kayu salib tahun 30, Mesir dikuasai oleh Roma. Dan Mesir adalah wilayah kecil yang mengikuti kerajaan Roma. Jadi yang berkuasa adalah Roma, kemudian Mesir adalah wilayah yang mengikuti kekuasaan Roma. Itu tahun 30 setelah Yesus. Tahun 30 setelah Yesus artinya Yesus wafat di kayu salib tahun 30. Yesus punya 12 rasul dan 70 murid. Anda harus tahu itu. Yesus punya 12 rasul dan 70 murid. 12 rasul, 70 murid, mereka pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil. Yang datang ke Mesir untuk memberitakan Injil adalah Rasul Markus. Anda harus tahu, Rasul Markus bukan dari 12 rasul, tapi dari 70 murid. Dan Rasul Markus juga yang menulis salah satu dari 4 Injil. Salah satu dari 4 Injil kita punya di dalam Alkitab, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Markus adalah dari 70 murid dan dia yang menulis satu dari 4 Injil di dalam Alkitab. Dan Rasul Markus lahir di Libya, tinggal di Israel, datang ke Mesir tahun 61. Berarti Rasul Markus datang ke Mesir setelah Yesus wafat di kayu salib 30 tahun kemudian. Yesus wafat tahun 30, Rasul Markus datang tahun 60. Tahun 60 atau 61, Rasul Markus datang memberitakan Iya, boleh. Ya, ini tadi yang dijelaskan ya. Ini yang sumur keluarga Kudus dulu pernah konsumsi ya. Ini jadi sumur yang pada saat itu keluarga Kudus pakai dan sampai sekarang juga masih ada. Nanti kalau sudah lihat, sudah foto, bisa turun ke bawah ya. Tempat tinggalnya ada di bawah sini. Kalau ini sumurnya ya, sumur dari zaman keluarga Kudus. Turunnya hati-hati, langkah dan kepalanya hati-hati ya turunnya. Ya, yang baru datang sebelum turun bisa lihat dulu sumur keluarga Kudus ada di sebelah sini. Di bawah gereja tua, dulunya gua di abad pertama. Quiet fields run like watercolors, dark like paint on skin. I feel them sink like stones inside my heart. Just then the sunlight breaks from the
sama dengan gereja keluarga kudus. Jadi kalau ibu melihat gereja ini tidak ada perbedaan antara gereja ini dan gereja keluarga kudus. Kalau anda melihat di dalam ada halaman, ada tiang-tiang di atas sana, lalu ada mimbar untuk berkhotbah, lalu di dalam ada ruang Maha Kudus. Dan ruang Maha Kudus kalau dibagi tiga ini Tritunggal. Ya, ruang Maha Kudus tiga altar Tritunggal itu melambangkan sesuatu di dalam gereja. Jadi kalau dari bentuk gereja tidak ada perbedaan. Semua gereja Ortodoks yang didirikan sampai saat ini tidak ada perbedaan. Gereja saya bukan gereja saya di area lain, tapi sama bentuknya seperti gereja. Kalau kita mau mendirikan gereja yang baru harus bentuknya sama dengan gereja yang pertama. Jadi tidak ada perbedaan Bapak. Tetap ada dua bagian pertama, bagian kedua, halaman, ada ruang Maha Kudus. Tapi di gereja ini kaya dengan icon gambar-gambar yang terbuat dari kayu. Seperti gambar-gambar murid Yesus, seperti gambar Santa dan Santa. Ini semuanya adalah tambahan di dalam gereja. Karena orang Kristen mereka percaya soal gambar juga. Jadi di dalam gereja harus ada gambar-gambar Santa dan Santo, martir dan orang suci yang mati karena nama Tuhan. Itu satu. Nomor dua, di dalam gereja ini kalau anda melihat ada orang cium, ya, bisa lihat di tradisi gereja Koptik di sebelah kiri kita ada kotak yang isinya kain merah. Apakah kelihatan dari sini Bapak Ibu? Di dalam kain merah Ini ya. adalah tulang-tulang orang suci. Tulang-tulang artinya religi. Religi artinya sisa tubuh. Tangan mereka, kaki mereka, dari masa Yusuf. Ketika Yusuf di Mesir setelah meninggal direntah-rentah. Kejadian pasal 50 ayat 22. Anda harus tahu itu adalah tradisi bukan? I'm walking down the street, feeling fine. Sun shining bright, everything's in line. But then I see you, and my heart skips a beat. You're like a melody, making my world complete. With your smile so bright, you light up the sky. Every time you're near, I feel so alive. With you by my side, I know I can fly. In your love, I'm soaring high. You're the rhythm to my rhyme, the melody in my mind. With you, everything's just right. You're the reason I shine. ايوه كده طلع صور حلوه بالصلاصير دي. Favorite song. You, I feel like I belong through the highs and lows. You're my constant theme. With every step we take,
Our love's the sweetest tree. Our love's the sweetest tree. If you smile so bright, you light up the sky. Every time you're near, I feel so alive. You by my side, I know I can fly. In your love, I'm soaring high. You're the rhythm to my rhyme. Melody in my mind. With you, everything is just right. You're the reason I shine bright. You're the sunshine. Disuruh kita foto baru ikut kita. Pasti foto. Pak Leleng dari Manado. Jakarta. Oh, Jakarta ya. Dua bolo foto lagi. Perfect. Okay, here we go. Ini baru di Kairo, Mesir. Kemarin kita di Bekerja di Wanjat sudah ada mas tahu. Benar? Seru. Foto itu $1. Dari sini aja kan. Just then the sunlight breaks from between clouds and the world melts into your smile. Here's what I know: floods will rise and recede. The same God who calls the ocean. Memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan sungguh luar biasa bagi kehidupan kita semua. Kita bersyukur untuk cinta kasih Tuhan dalam kehidupan ini. Hari itu kembali kita angkat kidung pujian. Aku hendak bersyukur dari kidung pujian buku nomor 17.